Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara apa ini, dalam forum di kamar ini. Salawat beriringan salam semoga selalu terlimpahkan ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung aja di sini aku mau storytelling tentang asal usulnya Wali Songo nih. Sebelumnya aku mau tanya, teman-teman ada yang pernah dengar nggak Wali Songo? Pernah. Tahu nggak artinya itu apa? Wali itu artinya apa ya? Orang tua ya? Oke, di sini aku bantu jelasin ya. Iya. Jadi Wali Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada wali. Wali itu artinya tokoh penting yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, terus Songo itu artinya 9. Jadi Wali Songo itu artinya 9 tokoh penting atau ulama yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, asal mula Wali Songo ini bermula ketika ada pedagang Islam itu datang ke Pulau Jawa, ke pesisir Pulau Jawa, dan aktivitas mereka itu bukan cuma mendagangkan jualannya, tapi juga mengenalkan ke penduduk sekitar itu bahwa ada agama Islam gitu. Tapi mereka ini mengenalkannya baru kulitnya aja, jadi belum dalam gitu, baru luarnya aja, kayak kalau misalkan ada agama Islam gitu, dan mereka tuh pada tahu. Nah, karena kenapa baru luarnya aja, karena pada saat itu penduduk sekitar itu masih menganut agama Hindu Buddha yang sangat kuat. Terus seiring berjalannya waktu, adalah itu datang rombongan ulama dari berbagai penjuru dunia gitu. Ada yang dari Turki, ada yang dari Persia, Arab, dan juga Palestina. Nah, rombongan ulama ini yang nantinya bertugas untuk mendakwahkan, menyebarkan ajaran Islam yang lebih mendalam lagi kepada penduduk sekitar. Karena kan yang awalnya itu mereka udah pada tahu ya sekilas gitu tentang agama Islam, bahwa ada agama Islam gitu. Nah, oleh ulama ini nanti di perdalam gitu apa ajaran Islamnya kayak gitu. Nah, perlu digarisbawahi juga bahwa yang datang pada saat itu ulamanya bukan cuma 9 ya teman-teman. Jadi ada banyak dari berbagai penjuru dunia itu mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tapi ada 9 wali yang ditugaskan untuk menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Nanti di Pulau Sumatera itu beda lagi walinya, terus di Pulau Kalimantan beda lagi, di Pulau Sulawesi itu beda lagi nanti. Nah, walaupun 9 wali ini menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, tapi mereka ini tidak hidup di zaman yang sama. Jadi konsepnya itu kayak nanti pada masa Nabi ya, kayak gitu. Jadi kan ada 30 Nabi. Nah, 30 Nabi ini menyebarkan ajaran Islamnya itu kan nggak di tahun yang sama gitu, jadi beda periode kayak gitu katanya. Nah, walaupun 9 wali ini tidak hidup di zaman yang sama, tapi mereka ini semuanya memiliki keterkaitan yang bagaimana. Itu keterkaitannya macam-macam. Ada yang keterkaitan karena memiliki hubungan darah, misalnya bapaknya jadi wali, anaknya juga ada yang jadi wali gitu. Terus ada juga yang keterkaitan bukan
di pondok pesantren. Jadi para wali ini membangun sebuah pondok pesantren untuk penyebaran ajaran Islam kayak gitu. Terus ada yang melalui pernikahan dan putri raja. Jadi para wali ini menikahi putri raja itu dan nantinya bakal diislamkan dan beserta keluarganya kayak gitu. Nah, terus ada juga yang melalui kesenian. Namun karya seni di sini itu bukan karya seni biasa pada umumnya gitu, tapi berbeda. Karya seni yang dibawakan oleh mereka itu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam kayak gitu. Karena kan emang awalnya itu tujuan mereka untuk menyebarkan ajaran Islam. Karya seni itu hanya sebagai metodenya aja kayak gitu. Nah, karena peranan penting mereka inilah masyarakat memberikan julukan kepada mereka itu dengan sebutan sunan, di mana sunan ini adalah panggilan terhormat yang setara dengan panggilan kepada raja. Nah, tentunya Wali Songo ini dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa ini menghadapi berbagai rintangan, ya, banyak rintangannya. Karena Rasulullah aja dalam berdakwah menghadapi berbagai rintangan gitu. Langsung aja seperti yang saya bilang tadi ya, kan Wali Songo ini berdakwah di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ini kan terbagi ya menjadi 3 bagian, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat. Nah, di Jawa Timur itu ada 5 Wali Songo. Terus di Jawa Tengah itu ada 3 Wali Songo. Yang di Jawa Barat itu cuma ada 1 wali. Langsung aja, wali yang pertama itu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, di mana Syekh Maulana Malik Ibrahim ini adalah seorang ulama dari Persia. Dan beliau ini merupakan bagian dari rombongan ulama yang datang pertama kali itu ke Jawa. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu termasuk di rombongan itu. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini juga bisa dibilang bukan wali yang biasa ya, karena beliau ini merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Jadi gak terputus keturunannya. Beliau ini merupakan keturunan kedua dari Rasulullah SAW. Nah, beliau ini menyebarkan ajaran Islam, tidak langsung mengajak masyarakat untuk ayo masyarakat semuanya gitu masuk agama Islam, gak kayak gitu. Jadi beliau ini bermula ketika beliau menawarkan bantuan kepada seorang raja kerajaan Majapahit. Nah, di mana ceritanya waktu itu kerajaan Majapahit ini sedang dilanda kelaparan yang sangat parah gitu. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk menghadap sang raja dan berkata, wahai raja, aku bisa membantumu jika engkau mau dibantu. Nah, awalnya Raja Majapahit ini merasa enggan untuk dibantu, nggak mau kayak gitu. Terus akhirnya Raja Majapahit ini dan berkata, wahai orang asing, aku sangat senang jika engkau bisa membantu. Dan setelah disetujui tawarannya itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini langsung bergegas membantu dengan membuat bendungan atau saluran irigasi untuk mengairi sawah-sawah yang sedang dilanda kekeringan pada saat itu. Nah, berkat cara tersebut, sawah-sawah itu bisa kembali tumbuh subur dan menghasilkan beras yang dalam jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar. Nah, tadi lupa jelasin bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim ini pertama kali mendarat itu di Desa Kelapan, Kabupaten Gresik. Karena itulah Syekh Maulana Malik Ibrahim ini dijuluki dengan Sunan Gresik. Nah, setelah sawah-sawah itu kerajaan itu udah gak kelaparan lagi, karena kan beras-beras itu udah tumbuh lagi gitu ya, beras-beras itu udah bisa ini. Terus akhirnya para petinggi kerajaan dan rakyatnya pun menaruh rasa hormat kepada Sunan Gresik
rakyat jelata. Rakyat jelata. Beliau ini ingin memperlihatkan bahwa agama Islam ini berbeda dengan agama-agama lain yang melihat kasta gitu. Nah, ternyata dengan cara tersebut sangat efektif dan membuat kebanyakan dari rakyat jelata itu masuk agama Islam kayak gitu. Nah, setelah pengikut Sunan Gresik ini mulai banyak, barulah Sunan Gresik ini membuat membangun pondok pesantren yang nantinya pondok pesantren itu bakal melahirkan banyak ulama penerus dan wali-wali yang nantinya juga akan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Sunan Gresik ini menjadi tokoh utama menjadi tokoh utama di pondok pesantren sampai akhirnya beliau wafat di tahun 1619 Masehi. Nah, yang kedua itu ada Raden Rahmat. Raden Rahmat ini adalah seorang anaknya dari Raden Sunan Gresik tadi. Jadi sebelum Sunan Gresik 13 tahun sebelum Sunan Gresik ini ke Pulau Jawa, beliau ini pernah datang ke kerajaan Champa di Vietnam dan beliau berhasil mengislamkan Raja Champanya tersebut yang Sunan Gresik itu. Dan akhirnya bukan cuma mengislamkan Raja Champa tapi juga menikah dengan seorang putri dari Raja Champa itu, dan akhirnya yang bernama Dewi Chandrawulan. Dan akhirnya dikaruniai seorang anak ya Raden Rahmat ini kayak gitu. Nah, Raden Rahmat ini tapi Sunan Gresik ini lebih memilih untuk berdakwah di Pulau Jawa dan meninggalkan anak dan istrinya. Dan setelah Raden Rahmat ini dewasa, dia ingin mengikuti jejak ayahnya untuk berdakwah di Pulau Jawa. Dan dia pertama kali membangun sebuah pondok pesantren di desa di kawasan Ampel atau Ampel Desa, makanya itu dia disebut Sunan Ampel. Nah, beliau ini juga mengalami berbagai perbedaan budaya ya di Ampel itu, karena kan beliau juga bukan orang asli orang Jawa kayak gitu. Nah, beliau juga bisa dibilang tokoh ulama Islam yang sangat signifikan ya, iya, karena beliau ini diketahui termasuk dalam pendiri kerajaan Islam pertama di Demak, di Jawa, yaitu kerajaan Demak gitu. Jadi kerajaan Demak itu pendirinya salah satunya Sunan Ampel gitu. Nah, misi dakwah Sunan Ampel ini juga ini luas gitu ya cakupannya, karena beliau juga menikahi seorang putri dari kerajaan Brawijaya, yaitu Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati. Nah, dari pernikahan tersebut Sunan Ampel ini dikaruniai dua anak, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Gajah. Nah, yang ketiga itu Raden Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini merupakan anak sulung dari anak pertama dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Bonang ini memiliki fakta menarik karena nama Bonang itu ternyata bukan diambil dari nama daerah seperti wali-wali yang lain, tapi diambil dari nama suatu alat musik tradisional khas Jawa yang terbuat dari musik warna kuning atau kain gamelan kayak gitu. Itu namanya bonang alat musiknya. Nah, alat musik ini digunakan oleh Sunan Bonang untuk menyebarkan ajaran Islam gitu. Jadi Sunan Bonang ini cara dakwahnya sangat kreatif ya, menciptakan lagu yang berbahasa Jawa dan tapi juga menambahkan syair-syair ayat Al-Quran gitu, hingga kisah para nabi. Nah, pasti kalian juga pada tahu lagunya. Ada salah satu lagu
karya Sunan Bonang, yaitu Tombo Ati. Ya kan, pada pasti udah pernah dengar kan ya Tombo Ati. Yang ya Tombo Ati lima perkara kami bisa membaca Quran dan maknanya itu. Nah itu artinya tuh menyembuhkan hati. Itu ada 5 perkaranya. Yang pertama sholat, terus baca Quran, terus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan dia bersedekah, dan gitu ya. Nah itu ternyata ciptaan dari Sunan Bonang langsung, namun dipopulerkan kembali oleh Mufti dengan versinya bahasa Indonesia. Nah Sunan Bonang ini terus berdakwah dengan cara kreatifnya itu sampai beliau wafat pada tahun 1425 Masehi. Dan yang keempat, yang keempat itu ada Raden Kosim atau Sunan Derajat. Nah Sunan Derajat ini merupakan anak kedua dari Sunan Ampel tadi. Nah Sunan Derajat ini terkenal dengan sifatnya cerdas dan pemberani. Setelah beliau menguasai agama Islam, beliau pun ditugaskan untuk berdakwah di kawasan Derajat. Makanya itu beliau menjuluki Sunan Derajat. Nah beliau membangun pondok pesantren yang dalam waktu singkat itu banyak orang yang berguru sama dia. Nah sama Raden Sunan Derajat ini juga melakukan dakwahnya itu dengan melalui kesenian terbang-terbang Jawa dan ini pertunjukan wayang kulit. Selain dikenal kreatif, ternyata Sunan Derajat ini terkenal dengan ini orang yang berjiwa sosial tinggi, dimana beliau ini suka memberikan makanan kepada fakir miskin gitu dengan tujuannya itu sedekah. Nah Sunan Derajat ini diketahui berdakwah sampai usianya wafat pada tahun 1522 Masehi. Nah yang kelima itu ada Raden Paku atau dikenal dengan nama Sunan Giri. Nah Raden Paku ini merupakan anak dari seorang ulama bernama Syekh Maulana Ishaq dengan istrinya bernama Dewi Sekardadi. Nah jadi bukan keturunan dari Sunan Derajat atau Sunan Bonang yang tadi, ini jadi udah beda jauhnya. Tapi Maulana Ishaq ini juga ternyata saudaraan sama Syekh Maulana Walid Ibrahim atau Sunan Giri tadi. Jadi Raden Paku ini sebuah sama Raden Sunan Ampel. Nah Raden Paku ini punya fakta menarik bahwa yaitu ceritanya pas bayi dibuang sama oleh orang tuanya ke sungai. Katanya tuh waktu itu Raden Paku membawa kutukan berupa wabah penyakit yang melanda kerajaan aslinya yaitu Kerajaan Banggangan. Nah lalu ditemukan oleh seorang wanita yang bernama Nyai Gede Pinati. Jadi bayi Raden Paku ini ditemukan sama Nyai Gede Pinati, dan kemudian Nyai Gede Pinati ini mengangkat Raden Paku sebagai anaknya dan mengasuhnya. Nah setelah dewasa Raden Paku ini dibawa oleh Nyai Gede Pinati ke pondoknya Sunan Ampel, ke pondok pesantren milik Sunan Ampel, dan Raden Paku ini menjadi murid Sunan Ampel. Dan kemudian Sunan Ampel ini
diketahui beliau ini berjasa karena memberantas penyakit yang menelan banyak korban di Palestina itu. Dan kemudian karena jasanya itu Raja Palestina memberikan hadiah kepada Raden Ja'far Shadiq ini sebuah daerah kekuasaan. Namun Raden Ja'far Shadiq ini tidak langsung menerima karena beliau ingin tanah hadiahnya itu dipindahkan aja ke Jawa karena kan dia asalnya orang Jawa gitu. Nah, entah gimana caranya akhirnya Raja Palestina ini ngasih daerah kekuasaan yang ada di Pulau Jawa dan kemudian diberi nama sama Raden Ja'far Shadiq ini. Setelahnya Raden Ja'far Shadiq ini dijuluki sebagai Sunan Kudus kayak gitu. Nah, selama menyebarkan agama Islam, ini melalui dakwah ini melalui pendekatan budaya di mana beliau ini tidak menyembelih sapi karena menghargai masyarakat yang beragama Hindu yang menganggap sapi itu adalah binatang yang suci kayak gitu. Nah, ternyata berkat pendekatan budaya itu banyak nih menarik simpati masyarakat dan akhirnya mengikuti ajaran beliau kayak gitu. Nah, terus yang ketujuh itu ada Raden Mas Syahid atau Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini adalah anak dari Bupati Tuban, dan asal mula Kalijaga ini cukup menarik juga karena nama itu diberikan oleh gurunya yaitu Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu ceritanya waktu dulu menancapkan sebuah tongkat di pinggir kali dan menyuruh Raden Mas Syahid ini untuk menjaga tongkatnya hingga 3 tahun lamanya. Dan ternyata benar dijaga sama Raden Syahid ini tongkatnya 3 tahun gitu, nggak jatuh gitu. Makanya dijuluki dulu kali yang sekarang atau menjadi kali yang sekarang berubah jadi Kalijaga kayak gitu. Nah, Sunan Kalijaga ini berdakwah melalui karya seninya yaitu wayang kulit dan gamelan ya yang disukai sama masyarakat. Nah, pertunjukan wayang ini dalam pertunjukan wayang ini beliau menyisipkan kalimat syahadat, tapi bukan karena beliau pengen masyarakat ini berucap syahadat, bukan karena beliau ini pengen masyarakat itu masuk agama Islam karena hatinya sendiri. Beliau menyisipkan syahadat itu karena supaya masyarakat ini mengenal aja gitu kalimat syahadat itu gimana gitu. Nah, beliau ini biasanya ngambil kisah-kisah wayangnya ini dari kisah Mahabharata dan Ramayana yang disukai masyarakat. Dan ternyata cara tersebut juga efektif dan membuat banyak masyarakat ini masuk ajaran Islam. Dan diketahui juga Kalijaga ini merupakan wali yang cukup besar gitu ininya dampaknya pengaruh cukup besar gitu, banyak yang mengikuti ajaran beliau. Dan wali yang ke-8 itu ada Raden Umar Said yang merupakan anaknya dari Sunan Kalijaga bersama istrinya bernama Dewi Saron. Nah, Raden Umar Said ini melakukan aktivitas dakwahnya di Gunung Muria yang terletak di sebelah utaranya Kota Bogor, hingga beliau dijuluki sebagai Sunan Muria. Nah, namun beliau ini berbeda dengan ayahnya. Beliau ini cakupan dakwahnya itu bukan masyarakat yang biasa gitu, tapi beliau
Cirebon, sehingga beliau dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, yang berbeda dengan wali-wali yang lain yang pendapatnya itu melalui kesenian, melalui pengajian itu, beliau ini berdakwah melalui pernikahan. Jadi diketahui beliau ini menikahi 6 putri kerajaan, di mana keenam orang wanita kerajaan ini itu memiliki pengaruh yang sangat besar gitu dalam masyarakat, gitu, dalam pemerintahan. Nah, strategi tersebut pada tahun 1525 Masehi, Sunan Gunung Jati ini pun berhasil meluaskan sayap dakwahnya dengan mendirikan sebuah kerajaan besar di Banten, besar di Banten, itu. Jadi awalnya dakwah di Cirebon sampai di kerajaan di Banten. Nah, besar sekali pengaruhnya. Sunan Gunung Jati pun akhirnya wafat pada tahun 1568 di usianya yang sudah mencapai 118 tahun. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, gitu apa asal mula Wali Songo. Dan semoga dengan cerita saya itu bisa menambah wawasan teman-teman ya tentang apa asal usul Wali Songo. Dan sekarang kan di pondok banyak kan, jadi banyak yang beragama kayak gitu. Sebelumnya aku mau ngajak teman-teman sholat nih, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau tahu ayo langsung ke sholat ini loh yang Wali Songo itu. Ya Rasulullah wassalamun alaikum ya Rabbi asyhadu wa ya Rabbi at-tahiyyati wa ta'alani ya ulailah judi wa karami wa karami Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makmum Sunan Raja Raden Qasim Sunan Khalid Jaga Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Syafat Sodim Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ya Rasulullah wassalamun alaikum ya Rabbi asyhadu wa narajim al-fatayati wa ta'alani ya ulailah judi wal karami Oke, terima kasih teman-teman perhatiannya, waktunya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam belajar, dalam menjalankan tugas, UTS, UAS sampai skripsi sampai nanti lulus. Amin ya Allah. Amin. Oke, jadi sekian. Ada Taufiq Hidayah.